Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sidik. Saya dari S1 Keperawatan Non-Graduate Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yakni berjudul Upaya Penanganan Kecemasan pada Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 ini. Nah, hampir 1 tahun ini negeri kita dilanda oleh musibah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Virus ini yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan, yang berdampaknya bisa mengakibatkan dampak ringan, sedang, berat, bahkan ada juga yang mengakibatkan kematian. Dengan semakin bertambahnya jumlah kasus COVID ini memberikan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Di antaranya ada sebagian orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada juga orang yang menjadi tidak bebas ketika beraktivitas, memaksa keadaan untuk melakukan aktivitas yang tadinya di luar rumah sekarang menjadi dia berdiam diri di rumah. Dan sedikit juga masyarakat mengalami stres dan juga kecemasan akibat virus ini. Nah, untuk itu pada artikel yang saya buat itu untuk mengetahui bagaimana cara-cara mengatasi kecemasan pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu dalam artikel yang saya buat ini berdasarkan hasil studi perpustakaan, berdasarkan hasil literatur review dari beberapa jumlah artikel yang saya dapatkan, didapatkan hasil bahwa untuk mengatasi kecemasan pada masyarakat akibat COVID ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu bisa dengan melakukan teknik terapi SEP. Yakni terapi SEP ini adalah tidak jauh beda dengan terapi akupuntur. Namun kelebihannya dalam terapi SEP ini merupakan terapi yang dengan cara menekan titik-titik daerah tersebut yang dibarengi dengan doa. Jadi sama seperti hanya terapi akupuntur, namun terapi SEP ini diselipkan adanya doa. Jadi misalkan ketika kita menekan suatu daerah, kita sambil berdoa kepada Allah bahwa adanya pandemi ini, adanya rasa sakit yang saya rasakan adalah ujian dari Allah. Nah, itu untuk terapi yang pertama. Kemudian untuk mengatasi kecemasan yang kedua yaitu dengan terapi cognitive behavior therapy. Yakni terapi ini adalah salah satu prosedur psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, misalkan dari pikiran negatif menjadi positif. Nah, begitu. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan cara relaksasi otot progresif. Itu dengan cara misalkan dengan cara memposisikan badan serileks mungkin, kemudian dengan cara memejamkan mata, mengurutkan halis. Nah, seperti itu bisa memberikan efek yang tenang bagi diri kita. Kemudian teknik yang keempat yaitu dengan cara hipnotis 5 jari. Teknik ini diyakini sungguh efektif untuk mengatasi kecemasan karena telah dibuktikan dan hasil uji cobanya sangat efektif untuk mengatasi kecemasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara spiritual. Spiritual ini jadi dengan meyakinkan diri kita bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan adanya musibah ini adalah merupakan ujian, dan dengan adanya musibah ini atau dengan adanya pandemi ini kita diharapkan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah karena semua yang terjadi di bumi ini adalah semuanya atas izin Allah. Nah, itu juga bisa meyakini untuk membuat kita lebih yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah dan semua akan terjadi atas kehendaknya.
Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara yoga. Nah, ini telah diuji coba khususnya pada ibu hamil. Jadi pada sejumlah ibu hamil pada pandemi ini mengalami stres, kemudian dengan cara yoga ini, olahraga yoga ini diyakini dapat menurunkan kecemasan kepada ibu hamil. Kemudian ya cara yang selanjutnya itu dengan cara terapi stopping, yaitu dengan cara berhenti memikirkan sesuatu. Jadi kita itu jangan terlalu fokus, jangan terlalu berlebihan memikirkan virus ini, tapi kita harus memikirkan yang lain. Dengan begitu kita tidak akan terus terpaku berpikiran bahwa berbagai banyak dampak yang dihasilkan oleh virus ini, tapi kita juga harus memikirkan sisi yang lainnya begitu. Kemudian terapi yang selanjutnya yaitu dengan cara terapi berzikir, karena dengan zikir itu kita akan lebih tenang, hati kita menjadi tentram, dan juga merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah terapi konseling. Terapi konseling ini bisa dengan kita mendatangi ahli terapis dan kita berkonsultasi bagaimana cara-cara kita untuk mengatasi masalah, bagaimana kita meminta jalan keluar untuk keluar dari masalah yang kita alami. Begitu. Namun untuk terapi konseling ini belum ada hasil uji coba yang real. Tapi tidak salahnya juga untuk dicoba untuk mengatasi kecemasan yang sedang dialami oleh masyarakat kita ini. Nah, jadi untuk mengatasi kecemasan pada masyarakat di tengah pandemi ini, khususnya pada musibah yang kita alami yaitu dengan adanya virus corona yang melanda negeri kita tercinta ini, yaitu dengan ada beberapa terapi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu diantaranya ada dengan terapi SAFE, kemudian terapi kognitif behavior therapy, yaitu dengan cara merubah pola pikir kita, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara relaksasi otot progresif, kemudian dengan cara hipnotis imajari, dengan cara terapi yoga, terapi talk stopping, terapi zikir, dan terapi konseling. Nah, diharapkan dengan adanya terapi-terapi ini bisa mengatasi kecemasan yang sedang dialami. Nah, begitu. Mudah-mudahan dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi semua rekan-rekan, dan mudah-mudahan adanya artikel ini bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan bahan acuan khususnya dalam mengatasi kecemasan akibat COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, mohon maaf jika banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.